Ya, kami lanjutkan bagaimana upaya untuk siapa yang melakukan rekonsiliasi ini. Sedari tadi jeda komersial, kami masih terus membahasnya di sana bersama Pak Naja sama Mas Kudori. Mereka berdua masih sedikit berbeda pendapat. Nanti saya akan teruskan ini untuk Anda semua. Saya ke Bang Masinton sebentar. Bang Masinton, Anda kalau menjadi wakil dari partai politik, diundang siapa yang Anda merasa oke, kami akan hadir? Atau suasana kebatinan apa yang membuat Anda meluruhkan semua seragam kita untuk Save Jakarta, bahkan Save Indonesia, Bang Masinton? Iya, jadi Mas Bayu, Pak Naja, dan Pak Kodari, kalau saya ini selalu yang saya ingat itu pesannya almarhum Pak Haji Muhammad Taufik Kimas. Oke, nah, beliau itu kebetulan saya senang dikader sama beliau. Beliau itu selalu menyampaikan kalau kita bicara dalam perspektif kebangsaan, keindonesiaan, kita tidak boleh menang-menangan. Ya. Sepanjang kita berbicara tentang kebangsaan, keindonesiaan kita, dalam perspektif kita sebagai orang Indonesia, kita tidak akan menemukan jalan buntu. Itu yang beliau sampaikan. Nah, maka dalam hal ini tentu butuh kebesaran hati kita sama-sama, butuh dengan segala kerendahan hati kita juga, dan kita membicarakan hal-hal yang mendasar dan elementer dalam persoalan kebangsaan kita. Ini tidak boleh kita biarkan berlama-lama, ya, karena apapun seluruh proses dinamika ini yang sudah kita lalui dan kemungkinan juga ke depan kita akan memasuki fase-fase dinamika dalam berdemokrasi ini, tapi jangan sampai hal-hal yang hakiki dari persoalan kebangsaan kita ini tersobek-sobek. Nah, maka dalam konteks ini sesungguhnya ketika PDI Perjuangan diajak bicara, PDI Perjuangan pasti datang berbicara tentu dengan keikhlasan, kejujuran. Siapapun yang mengundang ya, Bang Masinton? Siapapun, karena bagi kita ini adalah penting buat kita. Apapun pilar-pilar kebangsaan ini harus tetap kokoh. Kokoh berdiri, dan kita harus mau membicarakannya terus-menerus. Karena kita ini kan sedang berproses menjadi Indonesia ini, dan seluruh tahapannya memang harus kita lalui. Baik. Dan seluruh problematikanya harus kita atasi sama-sama. Baik, oke. Bang Masinton sudah membuka diri semacam. Semoga semua pihak seperti itu. Terima kasih sama Bang Masinton ya. Kekhawatiran Karena Anda, begini, Mas Kodori? Kalau distrustnya masih rendah, itu masih bisa ketemu dan salaman. Tapi kalau distrustnya sudah terlalu tinggi, itu nggak bisa ketemu lagi. Mau salaman aja takut dikerjain begitu loh. Ya. Nah, takut di framing, takut bla bla dan seterusnya. Karena itu perlu pihak ketiga. Terima kasih Pak Masinton sudah mengingatkan kita tentang kiprahnya Pak Taufik Kemas. Seandainya pada hari ini masih ada Pak Taufik Kemas, beliau adalah orang yang tepat. Karena walaupun beliau itu punya warna, tetapi memang dikenal sangat terbuka dan hubungan baik dengan semua. Betul. Pak Taufik Kemas itu kan punya nama kecil itu jembatan kebangsaan. Nah, itu yang kita cari sekarang ini. Siapa sekarang yang bisa menjadi jembatan kebangsaan? Terima kasih Pak Masinton. Saya punya usul, ya. Orang yang mungkin bisa menjadi jembatan, bisa diterima oleh semua pihak itu, ya, didatangi oleh semua pihak. Ada kita punya tokoh. Jadi bukan organisasi. Bapak B.J. Habibie. Nah, itu. Semua calon gubernur datang sama beliau. Wakil ketemu sama beliau. Beliau diterima semua kalangan, ya kan, favorit ibu-ibu juga. Nah, itu penting itu. Karena yang demo saya lihat banyak ibu-ibu itu ya. Yang nyalakan lilin segala macam itu ibu-ibu ya. Mudah-mudahan Pak B.J. Habibie pagi ini mendengarkan Sapa Indonesia atau ada yang menyampaikan. Itu salah satu ide, salah satu gagasan. Intinya begini, memang perlu forum ya. Bagaimana forum itu nanti berapa lebar, berapa masuk. Yang buat saya adalah yang ngundang itu penting. Karena kalau yang ngundang itu, begini. Concern Anda apa sih Mas Kodori, bahwa kemudian kalau semua orang ini semua sudah ingin berekonsiliasi, concern Anda apa sampai kemudian tadi Anda katakan di bawah tuh nggak seperti itu maksudnya? Ya begini, kekhawatiran Anda kan apa? Kalau bicara elit ini kan gampang aja ngomong. Pak Masinton ngomongnya enak banget begitu. Ketemu dengan Bang Naja tuh gampang, tapi yang di bawah apa iya begitu? Kita ketemu WA group, kita baca tulisan-tulisan, itu kan sangat terpolarisasi ya, sangat terpolarisasi, dan itu artinya tidak mudah untuk otomatis langsung ketemu. Mohon maaf ya, kalau bicara hubungan-hubungan misalnya, mendatangkan kawan Ahok, yang mendatangkan PDI, saya nggak yakin juga.
Dulu PDI itu musuhnya lawan teman Ahok itu musuhnya PDI gitu loh. Tempat mau independen atau dengan partai politik. Dulu Pak Masinton tuh paling sering mengkritik teman Ahok begitu loh. Apa iya Pak Masinton bisa ngajak teman Ahok begitu? Saya Jadi memang harus pihak yang di luar. Sebenarnya Pak Masinton sahabat Ahok ya kan, tapi kan saya kira saya berbeda. Silakan, aja. Kalau anatomi bangsa ini, biar dia marah sekali ataupun dia benci sekali, tapi dalam proses hari-hari di mana dia merenung, dia bisa melihat, membandingkan, maka akan lahir sebuah kesadaran yang sangat arif dan bijaksana. Oleh karena keyakinan itu, Anda tuh ya keyakinan kenapa? saya begini, kita kan sering berkelahi dalam politik ya, dan kalau ketemu pasti cipika-cipiki, melupakan itu semuanya. Elit Pak, bukan dan rakyat, orang Pak. kita itu, Kita bicara rakyat itu sekarang. cepat melupakan kejadian. Saya kira rakyat juga begitu. Jangan direndahkan rakyat itu tidak sama enggak Pak, saya realistis aja bahwa kita melalui proses-proses konflik sosial, konflik komunal, jangan ditutup-tutupi. Rakyat itu juga terpelajar. Saya kira juga dia kepingin untuk recovery, untuk dingin, untuk betul. Karena itu dicari format Jadi yang tepat. kalau soal format siapa yang mengundang, begini aja. Beberapa kali saja forumnya. Yang jelas Majelis Ulama Indonesia sudah mengedepankan sebuah agenda minggu depan. Mengundang seluruh elemen bangsa. Yang tidak mau hadir terserah. Tapi kita ingin menggelar pertemuan itu. Kalau toh dianggap MUI terlibat karena memberikan merespon permintaan Bareskrim Polri terhadap paham keagamaan, kita menggelar. Kalau yang tidak mau datang silakan aja. Baru Ijmi yang menggelar lagi, Pak Habibie menggelar lagi. Kan semakin banyak silaturahim semakin bagus. Makin bagus. Jadi tidak ada masalah. Jadi apa yang diaspirasikan Mas Kodari itu juga bisa terwujud. Apa yang dilakukan oleh MUI juga bisa terwujud. Betul, kita melihat ini di tataran elit. Anda juga sepertinya begini, tapi begitu nanti dialog ini saya tutup, Anda juga akan bersalaman dan bercanda lagi. Itu saya yakinkan dulu. Lama juga. Betul, makanya sedari tadi sudah terjadi. Tapi masyarakat Indonesia selama ini kan dikenal bagaimana kemudian elitnya atau pemimpinnya juga menunjukkan panutan. Bagaimana dengan saya itu? kira Jadi begitu. kita mulai dari situ. Bangsa ini bangsa yang masih paternalistik. Kalau elitnya sudah peluk-pelukan, sudah salam-salaman, cipika-cipiki, saya kira juga ini juga penting untuk kan, meredakan ke bawah, mendinginkan ke bawah. Kalau tanpa elit, semua gerakan ini semua digerakkan oleh elit. Saya kira tidak ada sebuah aksi, tidak ada sebuah agenda, tidak ada sebuah momentum yang dimanfaatkan tanpa ada mastermind-nya di belakang. Semua ada. Kita ini aktivis. Kita sudah 30 tahun bermain di Jakarta. Dari reformasi segala macam. Dan saya tahu Anda kolega kan? Iya, berkumpul 10 orang di Taman Monas, di HI. Itu ada di belakangnya. Ada di belakangnya. Tidak ada kosong. Mas Kodari, boleh kita mulai bahwa elitnya juga terlihat, gerakan di bawah. Selalu dua sisi harapan. Jadi begini, ada peristiwa-peristiwa di mana elit itu 100% bermain. Itu hasil kreasi dari elit. Tapi ada juga peristiwa-peristiwa di mana memang ada perasaan kolektif yang dirasakan oleh kelompok-kelompok besar di masyarakat. 411, 212. Kalau ada orang yang mengatakan itu 100% kerjaan elit, saya bilang saya tidak setuju. Kalau tidak ada perasaan kolektif, tidak akan tercipta peristiwa sebesar itu. Tapi digerakkan oleh elit. Iya, tapi bahwasanya massa itu juga bisa bergerak sendiri. Bahwa massanya bisa bergerak sendiri. Dan punya perasaan kolektif, iya juga. Jangan juga dianggap semua di dunia ini itu benar. Karena di Indonesia ini karena elit begitu. Itu benar. Karena itulah kemudian saya mengatakan jangan hanya cara berpikir dan frame-nya elit saja. Karena elit itu nganggap enteng, nganggap mudah. Tetapi yang di bawah ini, saya begini, begitu quick count ya malam itu ada acara di salah satu televisi, partai politik ketemu, ini kita berantem, habis ini selesai. Saya langsung bilang, mohon maaf tidak. Saya bilang politik identitas dan isu SARA ini, saya punya keyakinan akan terus berlangsung 2018, 2019, kalau tidak ada upaya kita untuk mengelola secara serius. Kenapa? Karena pertama, ini ada perasaan kolektif. Yang kedua, akarnya ini dalam. Apa? Kesenjangan ekonomi, pada akar rumput, pada level elit dan seterusnya. Nah, karena itulah pemerintah kalau mau menyelesaikan permasalahan ini, harus menyentuh masyarakat bawah, masyarakat kebanyakan. Apapun nanti pertemuan dalam sebuah rekonsiliasi, ini bisa nggak juga menjadi salah satu message penting bagi pilkada, pilpres kita? Harus ke sana justru. Pesannya itu akan Bang Najah begini, yang saya khawatir adalah kalau benturan begini tidak selesai, kita terus-menerus benturan, lama-lama pecah betulan begitu loh. Nah kalau sudah pecah betulan, udah nggak bisa ketemu sama sekali kita ini. Bisa memberikan. Ditahan dulu ya, saya langsung ke Bang Masinton. Terakhir mungkin dari Anda Bang Masinton, sebelum Anda meninggalkan Sapa Indonesia. Nah,
apa sih partai politik juga bisa melihat bagaimana kemudian rekonsiliasi ini nantinya juga memandang ke depan ada isu ras dan agama tidak lagi digunakan di dalam politik kita. Bisa nggak? Apa yang partai politik inginkan sebetulnya? Ya tentu adalah menjadi bagian dari tugas partai politik untuk memperkuat ikatan-ikatan kebangsaan ini. Tugas partai politik itu dia kan harus mampu melakukan edukasi politik dan juga edukasi kebangsaan tadi. Dia tidak hanya semata-mata untuk bicara tentang elektoral dan lain-lain, tapi juga adalah menjadi tanggung jawab partai politik seluruh elemen, baik itu partai politik dan kemudian seluruh elemen bangsa ini untuk membicarakan. Nah, artinya apa? Partai politik juga tidak boleh diabaikan dalam proses ketika kita mau untuk membicarakan duduk bersama dalam proses mencari jalan keluar dari persoalan-persoalan yang ada. Oke. Nah, maka sebenarnya adalah yang bagi kita adalah bagaimana kalau nanti terjadi pertemuan atau dialog secara nasional ini, kita bicara tidak dalam hanya kerangka di level elit, tetapi kita bicara juga bagaimana kesepakatan di elit ini bisa sampai ke bawah, disampaikan, tersosialisasikan dengan baik tanpa ada distorsi ke bawah, sehingga dia tidak hanya menjadi sekedar rutinitas formal, tapi dia menyentuh hal-hal yang hakiki dari kebangsaan kita. Bagi kita sesungguhnya adalah bagaimana kita proses dari mulai awal Indonesia ini belum ada, dari mulai Sumpah Pemuda, proklamasi dan kemudian lain-lain dan segala macam. Ini semua kita rangkai menjadi satu kesatuan yang utuh dan semuanya saling menguatkan dalam memperkokoh komitmen kebangsaan dan keindonesiaan kita yang majemuk ini. Nah, bagi kami PDI Perjuangan meletakkan kerangka itu dan kami sadar betul bahwa persoalan kebangsaan ini tidak bisa dibicarakan oleh satu elemen, satu kelompok. Namun ini harus dibicarakan secara bersama-sama, secara kolektif dan secara gotong royong tadi. Baik. Begitu, Bang. Baik, Bang Masinton, terima kasih untuk kehadirannya pagi ini melalui telepon di Sapa Indonesia. Bang Masinton Pasaribu dari Salam. PDI Perjuangan. Bang Masinton. Ya, memang lebih arif Bang Masinton pagi hari ini. Saya setuju sama Bang Najat. Tapi sedikit, apa yang terjadi di kita ini di pilkada dan segala macam, saya setuju dengan Yeni Wahid di dalam program Rosi tadi malam mengatakan bahwa jangan pakai lagi kalau bisa dalam politik kita isu ras dan agama. Karena sudah pasti ini akan memecah belah bangsa. Seharusnya tidak boleh. Karena kalau sudah masuk kepada wilayah itu, maka itu akan terbuka konfliknya. Dengan demikian yang kita harus kompetisikan di dalam sebuah kontestasi politik adalah prestasi, adalah prestasi, kemudian langkah-langkah program apa yang harus dia lakukan. Nah, dengan demikian, MUI ada nggak sih upaya untuk ke depan yang bisa kita harapkan supaya kita tidak lagi dalam kontestasi politik menggunakan isu-isu agama? Ya, saya kira nanti secara internal kita akan kumpulkan seluruh ormas-ormas Islam, akan kita berikan pencerahan bahwa ke depan itu yang kita harus lakukan adalah kontestasi prestasi. Dan kami siap membantu Pak Naja dari media untuk itu. Tapi keterkaitan dengan siapa yang dipilih dan terpilih itu kan kembali kepada orangnya masing-masing. Itu terpengaruh karena keyakinan keagamaannya, kemudian bacaan-bacaan yang dia baca selama ini. Saya kira keterpengaruhan dari berbagai macam indikasi-indikasi itu juga harus kita pertimbangkan. Tetapi secara global, secara garis besar, kita harus mendidik umat kita, mendidik bangsa kita, bagaimana kita berkompetisi dalam demokrasi ini secara santun, beradab dan mewujudkan keadaban dimanapun berada. Dan jadi tetap kita kalau NKRI Amin. Saya kira itu umat Islam tanpa menyebut NKRI harga mati, saya kira itu sudah menjadi tanggung jawabnya. Sudah menjadi darah daging kita lah. Darah ulama yang memperjuangkan bangsa dan memerdekakan bangsa ini, kami ini dan Mas Bayu kita, Mas Kodari sebagai anak cucu ulama dan lain sebagainya, itu automatically mempertaruhkan jiwa dan raga kita demi negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita mau mati di sini,
makan di sini, dan berjuang di sini. Oke. Tidak mungkin kita pindah ke luar negeri gitu. Ya. Cocok kan? Ini adalah Ketua bangsa MUI kan cocok kan? Cocok. Sejuk, iya. Sedikit dari Anda singkat, dan saya berharap Anda tetap, saya meyakini bahwa kritik Anda, sumbang saran Anda pagi hari ini adalah untuk tetap mengupayakan rekonsiliasi kan? Betul, betul sekali. Justru saya amat sangat ingin rekonsiliasi itu terwujud. Ya. Itulah sebabnya kemudian kita pikirkan semua aspek, Betul. tidak hanya normatif, tapi juga faktual, tidak hanya kerangka besar, tetapi juga kerangka teknis. Tidak hanya elitis, tapi juga ke Betul, bawah. berdasarkan pengalaman. Dan pertemuan Ya. itu tidak cuma sekali. Begini, berulang saya kali. setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Yeni, bahwa dalam demokrasi kita mendorong meritokrasi. Ya. Orang dipilih karena kemampuannya, Ya. bukan karena latar belakangnya. Ya. Tapi kita juga tidak boleh naif. Ya. Bahwasanya dalam arena politik ya yang namanya tackle itu ada. Seperti sepak bola. Di seluruh Nggak ada dunia. orang cuma bawa bola digiring lalu kemudian dikejar dibiarkan aja. Setuju. Ada tackle, yang namanya Setuju. tackle itu ada. Sejauh itu berada di dalam dalam koridor ya diperbolehkan. Nah, yang kedua begini. Kita harus mengakui juga bahwa ya isu-isu atau alasan orang memilih itu tidak lepas dari alam pikirannya. Betul. Ya. Tidak lepas dari kondisi sosial ekonominya. Karena itu kalau kita mau mendorong alam berpikir itu kepada level yang lebih baik, kita harus meningkatkan taraf sosial ekonominya juga. Ya. Pada titik itulah, marilah kita akui bahwa persoalan sekarang ini, politik identitas, ya, perbedaan pendapat, pro kontra, itu juga punya akar sosial ekonomi dan itu yang harus diselesaikan. Ya. Kalau kita mau menyelesaikan secara permanen, tuntas dan tas, kira-kira Ya. begitu. Baik. Mas Kudori, terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Najah, terima kasih Ya. banyak. Terima Kita kasih Metro tunggu. Kompas TV Kompas TV. sudah mengundang Majelis Ulama Indonesia. Ya. Insya Allah agenda ini akan kita wujudkan. Amin. Dan kita berusaha terus untuk membantu. Kita ketemu lagi lain waktu di perbincangan.